dimanapun kalian berada. Selamat datang di Aksioma Podcast episode 2. Bersama saya Yaka Samadina. Dan saya Anina Diarini. Nah, sahabat Elkis, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ulil Amri yang telah meluangkan waktu untuk hadir di podcast pada hari ini. Ini menjadi suatu penghormatan untuk kami. Selamat datang Bapak. Ya, selamat ini ya. Saya juga terima kasih sudah diundang ke Elkis. Gimana nih kabar Bapak pada hari ini? Ya, hari ini sebagaimana tugas-tugas kerjaan lah ya. Ya, tapi masih menyempatkan hadir lah untuk mengisi podcast ini. Terima kasih banyak Bapak. Jadi pada kesempatan kali ini kita ingin ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak, seputar tentang seberapa besar perubahan dampak dengan hadirnya KUHP baru. Mungkin sebelum kita ke topik utama, Bapak bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Elkis, sekaligus menceritakan perjalanan pendidikan Bapak dan karir Bapak. Ya, karena Bapak kan juga termasuk dosen muda yang ada di Fakultas Hukum. Ya. Saya selesai S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Unhas, Makassar. Selesainya tuh tahun 2018, masuk tahun 2014. Kemudian lanjut S2 juga sama di Unhas, selesai 2020 dan sekarang ini menempuh pendidikan doktor sama di Unhas juga. Mungkin sebentar lagi ya, semoga segeralah. Iya, semuanya Bapak ya. Nah, kami penasaran nih Pak, kalau dilihat dari perjalanan pendidikan Bapak sendiri saat menempuh S1 hingga S2, itu kan pembelajarannya masih mengacu pada KUHP yang lama. Sedangkan sekarang ketika Bapak sudah menjadi dosen Fakultas Hukum, bahkan sedang menempuh pendidikan S3, itu kan Indonesia memasuki era baru, yaitu diberlakukannya KUHP nasional pada tanggal 2 Januari kemarin. Nah, di peran Bapak sebagai dosen serta mahasiswa hukum saat ini, apakah perubahan peraturan ini membawa pengaruh serta perbedaan, terutama dalam proses belajar mengajar nih Pak? Iya, kalau persoalan mengajar, memang tentu ada penyesuaian lah ya dengan KUHP lama dan KUHP baru itu. Tetapi persoalan ini sebetulnya harus, ya namanya dosennya harus update keilmuannya, itu harus update. Makanya banyaklah sekarang saya pikir seminar atau lokakarya yang memberi materi mengenai pembaruan hukum. Saya pikir juga menjadi tantangan juga bagi kita semua. Jadi sekarang itu kalau saya lihat, memang semua orang belajar KUHP itu start dari nol. Jadi ini menjadi keuntungan bagi mahasiswa sekarang karena ya start belajarnya sama dengan dosennya gitu. Jadi harus ya berpacu lah dengan waktu gitu. Oke, berarti dalam proses tentu ada tantangan tersendiri ya Pak. Ya. Nah, menurut Bapak apa saja sih yang perlu disiapkan ya, apalagi bagi kita mahasiswa hukum? Yang perlu disiapkan pertama niat dulu nih, niat dulu untuk belajar gitu kan. Karena persoalan belajar ini orang sebenarnya bukan cuma penguasaan materi tapi mental. Mental. Pertama mengenai kita harus semangat belajar, harus ada tujuan dulu untuk belajar gitu kan. Nah, karena tantangan juga bagi sarjana hukum kalau di tahun 2026 ini tidak memahami tentang KUHP nasional. Jadi memang itu harus di-upgrade terus itu keilmuannya gitu. Saya pikir kalau persoalan tantangan sebetulnya namanya belajar ya pasti harus banyak menginventarisasi bahan-bahan, hasil-hasil lokakarya, pendapat-pendapat ahli, itu ya alasan-alasan terbentuknya KUHP nasional. Saya pikir banyaklah paradigma yang berubah di KUHP. Saya pikir itu perlu dipahami lah oleh semua, bukan hanya mahasiswa, bukan hanya dosen, tapi termasuk juga para penegak hukum dan masyarakat secara luas. Iya benar, dimana KUHP ini pertama kalinya Indonesia mengalami perubahan ya, yang mana kita dulu peninggalannya Belanda, sekarang kita mempunyai KUHP baru sendiri.
Tapi jujur untuk masalah masalah tentang perubahan transisi itu mungkin bagi kita kurang merasakan ya, karena kan kita juga di sini baru belajar tentang fakultas tentang mahasiswa hukum. Itu mungkin lebih ke kakak-kakak tingkat kita yang merasakan duluan itu. Iya betul sekali Madin. Untuk kita yang masih baru nih di Fakultas Hukum mungkin belum kurang Familiar. Familiar Bapak. Ya. Nah, menurut Bapak sendiri di KUHP baru ini apakah masih ada bagian yang menimbulkan suatu perdebatan atau mungkin ada bagian yang lebih baik jika kita masih mengacu kepada KUHP yang lama? Oke. Yang pertama mengenai penyesuaian itu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu kita harus mengikuti perkembangan itu ya. Dunia ini kan dinamis kan, termasuk ilmu hukum pidana juga dinamis. Jadi harus diikuti perkembangan itu. Jangankan Indonesia, Belanda pun sebagai akar atau anak kandung dari hukum pidana kita itu membutuhkan waktu 70 tahun untuk bisa memperbarui KUHP-nya. Sebelumnya kan Belanda itu pakai kode penal Prancis. Kemudian tahun 1886 disahkanlah KUHP Belanda, Wetboek van Strafrecht for Nederland. Kemudian diberlakukan berdasarkan asas konkordansi di Indonesia tahun 1915. Sejak pemberlakuan itu, kemudian ditetapkan juga melalui Undang-Undang 1 tahun 1946, itulah yang berlaku sampai 1 Januari 2026 kemarin. Jadi memang kalau bicara KUHP lama, ini kan sudah mendarah daging lah ya di kita, di masyarakat Indonesia. Tapi kita harus punya satu pandangan bahwa KUHP lama itu kan sudah usang. Iya. Sudah banyak ketentuan-ketentuan yang berubah gitu. Dan itu harus di-upgrade berdasarkan perkembangan zaman. Banyak kalau saya beri contoh misalnya dulu kita beranjak itu dari tahun, sebenarnya formulasi itu dari tahun 1968. 1950 sekian, 1960 itu sudah ada gagasan untuk merubah KUHP itu. Tetapi 40 sekian tahun, hampir 50 tahun dibahas, baru disahkan pada tahun 2023. Jadi memang banyak tantangan ya, pro kontra wajar lah gitu dalam penegakan hukum. Khususnya di politik hukum lah ya, politik hukum pidana mengenai pembentukan KUHP nasional. Sebenarnya begini, berangkat dari situ ya, paradigma KUHP lama sebetulnya kalau kita lihat dulu ada profesor dari Vrije University van Amsterdam, namanya Profesor Heider. Tahun 1980-an membuat satu berpidato, dalam pidato guru besarnya itu judulnya Kritische Zone in the Strafrecht Wetenschappen. Artinya wilayah atau zona kritik terhadap hukum pidana. Jadi setidaknya pada intinya begini, mengenai perubahan hukum, mengenai pembaruan hukum itu memang harus senantiasa kita berdasarkan itu pada ada yang disebut sebagai istilah, menurut istilahnya Prof. Heider ini, istilahnya refleksi filsafati. Jadi kita harus mengabstraksi dulu nih konsep-konsep hukum kita yang sudah usang, kemudian diangkat ke atas ke dalam tujuan-tujuan pemidanaan. Sehingga sekarang kalau kita lihat proses pembentukan itu kan sudah ada pergeseran paradigma. Sebelumnya paradigmanya retributif, pemidanaan sanksi berat, kemudian penjatuhan efek jera, itu kemudian bergeser menjadi paradigma pemidaan yang rehabilitatif, yang restoratif dan korektif ya. Jadi memang sudah mulai bergeser tuh pemidanaan itu. Jadi berkaitan dengan itu juga ada lagi yang satu pendapat ahli, namanya kalau
eh, teman-teman mahasiswa membaca literatur-literatur hukum pidana, itu kan banyak pendapat-pendapat dari Van Hemel, Simmons, Zuringa yang membahas tentang hukum pidana. Tetapi jarang sekali ada yang membahas hukum pidana di Indonesia, khususnya di dulu Netherlands ini. Makanya ada satu ahli namanya Yonkers. Yonkers itu juga guru besar di Belanda, di Leiden University. Beliau menyatakan bahwa tidak bijak untuk memberlakukan KUHP di Belanda di Indonesia karena karakter kita itu punya tipe yang homogen masyarakatnya, heterogen. Kita punya masyarakat yang heterogen, dia multi etnis, multi religi, multi budaya, multi culture ya. Maka itu yang harus menggunakan KUHP, disesuaikan lah ya dengan kondisi masyarakat kita. Jadi kalau pertanyaannya tadi ada enggak penyesuaiannya, ya jangankan mahasiswa hukum, jangankan masyarakat, jangankan penegak hukum dan dosen, ya Belanda pun menyesuaikan dulu. Kita pun pada proses pembentukan Indonesia Merdeka itu sudah ada upaya untuk membentuk KUHP baru yang bercirikan Indonesia, keindonesiaan. Oke, jadi pernyataan Bapak ini juga sejalan dengan apa yang pernah dinyatakan Mahfud MD bahwa dengan hadirnya KUHP baru ini kita harus terima dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Karena kalau misalnya nunggu semua pihak sepakat mau sampai kapan? Karena pasti kita menyesuaikannya emang butuh waktu gitu Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bapak, apakah ada harapan terbesar dari Bapak sendiri untuk berlakunya KUHP yang baru? Yang pertama tentu saya terlebih dahulu ingin mengungkapkan satu teori dari Sujono Sukanto. Ada 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Yang pertama faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor fasilitas masyarakat dan budaya. Ini kelima faktor ini menjadi tantangan bagi kita, bukan hanya bagi dosen, bukan hanya bagi mahasiswa, kan terhadap aparat penegak hukum. Kalau kita lihat pertama faktor undang-undang, sampai sekarang masih banyak ketentuan-ketentuan yang seharusnya diatur di dalam KUHP, turunan KUHP ya, turunan dari KUHP itu harus dibuat itu. Misalnya kemarin isu-isu mengenai living law, hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan di dalam pasal 2 menyatakan bahwa akan diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, peraturan itu sudah hadir melalui PP nomor 55 tahun 2025. Nah, tinggal persoalannya adalah ini kan ada peranata hukum adat kan. Tinggal peranata hukum adat ini delik-deliknya itu harus diturunkan ke dalam peraturan daerah. Karena sifatnya tadi yang multi etnis, multi religi dan multi kultur ya. Itu masing-masing daerah itu punya kesempatan untuk membuat satu peraturan daerah yang berkaitan dengan delik adat. Itu bagian dari asas legalitas, itu perluasan makna asas legalitas. Kalau dalam KUHP baru yang mungkin sebelumnya itu tadi yang saya katakan belum pernah diatur oleh KUHP lama mengenai hukum yang hidup gitu. Oke. Melihat berbagai tantangan dan potensi yang sudah kita bahas, apakah Bapak lebih optimis atau justru merasa khawatir nih terhadap implementasi KUHP baru ke depan? Nah, saya melanjutkan lagi tadi ya mengenai faktor itu. Karena tantangan itu ke depan kan banyak. Jadi faktor undang-undang kita belum tuntas mengenai persoalan peraturan ini. Jadi kita harap nanti pemerintah itu membuat turunan-turunan dari KUHP. Sekarang kemarin kan sudah ada PP-nya, lalu kemudian
ada lagi undang-undang penyesuaian pidana untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya sudah diatur dalam undang-undang di luar kodifikasi ya. Terus disesuaikan lagi melalui undang-undang penyesuaian pidana. Yang kedua, mengenai persoalan aparat penegak hukum. Itu siap nggak aparat penegak hukum ini dengan paradigma KUHP baru? Gitu. Khususnya yang persoalan ya termasuk kesiapan instansi kepolisian, kejaksaan. Itu harus jelas itu turunan-turunan sampai SOP-nya gitu. Agar nanti tidak ada kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum, termasuk sarana dan fasilitas, termasuk juga persepsi masyarakat tentang KUHP baru, dan tentunya faktor budaya. Faktor budaya itu ya karena kita tadi saya katakan sudah mengakar. KUHP baru itu, KUHP lama sudah mengakar. Masyarakat kita berpandangan bahwa penjatuhan sanksi pidana berat itu merepresentasikan keadilan. Padahal dalam KUHP baru, apa gunanya memidana berat orang kalau dia keluar itu tidak jadi orang yang baik bertanggung jawab. Jadi proses pemidanaan itu sejatinya itu adalah proses pembinaan agar orang yang dipidana itu faktor-faktor kriminogennya hilang dan dia bisa keluar dari pemasyarakatan atau dari proses hukum dengan baik dan bertanggung jawab. Itu. Jadi tantangan ke depannya itu banyak PR-nya sebetulnya. Terus ini terakhir Bapak menanggapi pernyataan Mahfud MD yang menyebutkan adanya potensi celah jual beli hukum dalam KUHP baru melalui restoratif justice dan bargaining. Bagaimana Bapak melihat risiko tersebut dalam praktik? Apakah regulasi yang saat ini sudah cukup atau mencegah penyalahgunaan atau masih memerlukan penguatan lebih lanjut? Ya, saya ingin berbicara dulu dari perspektif konsep dan norma. Kalau dari konsep, memang plea bargaining, kemudian restoratif justice, bahkan untuk korporasi ada lagi, namanya Deferred Persecution Agreement, DPA, penundaan penjatuhan sanksi pidana. Dia harus terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban-kewajiban seperti pembayaran denda dan penggantian kerugian. Masuk juga ada ketentuan-ketentuan lain yang harus dijalankan khusus untuk subjek hukum korporasi. Jadi pada intinya bahwa yang namanya penyimpangan di dalam proses penegakan hukum itu ya ada potensi, tetapi KUHP kita juga sudah mengatur secara rigid, secara teknis, misalnya saja terhadap penundaan proses hukum. Itu penundaan proses hukum ada batasnya sekarang, tidak boleh lagi berlarut-larut, terlalu panjang, jadi sudah ada batasnya. Sebagai contoh misalnya restoratif justice ya, atau misalnya plea bargain. Berkaitan dengan itu kan selalu ada pandangan yang menyatakan bahwa ada risiko penyimpangan. Bagi saya risiko penyimpangan itu pasti ada. Tetapi yang penting adalah pengawasan internal dan juga peran masyarakat yang turut serta di dalam pendewasaan proses hukum ini. Gitu ya. Namanya kita masih belajar, masih baru, KUHP baru ini masih kurang lebih berapa bulan, baru berapa bulan gitu ya, belum setahun lah. Jadi memang harus ada fungsi-fungsi itu ya, tetapi juga tetap diimbangi melalui ketentuan norma di dalam KUHP dan juga konsep-konsep itu ya seharusnya diawasi oleh itu pengawas internal maupun oleh peran serta masyarakat.